Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, class. How are you today? Hopefully, you are all very well today. Okay, welcome again to SMPN 1 Samarinda in MS Team. And before we start the lesson, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you ready to study, class? If you are ready now, please prepare your pen and your notebook near you because you are going to have exercise and you will answer in chat column. Jadi kamu siapkan pulpen dan catatanmu, buku catatan, karena nanti kalian akan selalu interaksi sama Miss. Kalian akan menjawab setiap yang Miss tanya. Kalian jawabnya di kolom chat, karena partisipasi kalian akan Miss nilai, diberi poin untuk daftar nilai kalian masing-masing. Ya, jadi harus aktif, harus interaksi. Okay, firstly, let's review about our last meeting material. Pertama-tama kita review dulu ya tentang materi yang sudah lalu. And the first, what have you learned last week? Do you still remember apa yang sudah kamu pelajari minggu lalu? Kalian boleh jawab di kolom chat ya. Okay, you have learned about showing appreciation. What is showing appreciation? Apa itu showing appreciation? Masih ingat? Ya, showing appreciation itu artinya menunjukkan atau menghargai kinerja seseorang atau prestasi seseorang atau penampilan seseorang. What expression can you use to show appreciation? Ekspresi apa saja yang bisa kamu gunakan untuk menunjukkan kalau kamu menghargai kinerja seseorang? Masih ingat? Well done. Good job. How beautiful you are. Nah, itu contoh-contohnya ya. Next, how do you respond? Bagaimana responnya? Masih ingat? Responnya adalah thank you very much, atau many thanks, atau really, ya. Okay, today we are going to continue to the next chapter. Hari ini kamu akan lanjut ke chapter berikutnya. It is chapter 2. We can do it and we will do it. Subchapternya dipelajari stating capability and willingness by Miss Rosita. Apa itu stating capability and willingness? Nanti kalian akan pelajari ini ya. Sebelumnya kalian lihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Melalui serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa dapat yang pertama, mengidentifikasi tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan. Yang kedua, kalian nanti pada akhir pembelajaran akan mengidentifikasi tindakan memberi dan meminta informasi terkait kesediaan. Oke, please observe these dialogues. Kalian amati ya dialog ini. Dilihat, what can this girl do? Can you answer? Boleh jawab ya di kolom chat ya. Ya, she
can dance. Dilihat gambarnya berarti she can dance. Next picture. What can Raisa do? Yes, Raisa can sing. Do you know this man? Yes, this is Chef Juna. What can Chef Juna do? Chef Juna can cook. Oke, kalau ini di dalam dialognya. Pasti tahu ini ya, ini siapa ya? Antara Cops dan V. Ada dialog berdua antara Cops and V. Cops tanya, can you dance? V-nya answer, of course I can. Jadi kalian amati ya. Jadi kita lanjut. Satu lagi slide-nya. Tahu enggak ini siapa? Amarisa. Amarisa said, can you write a novel? Ade said, I'm sorry, I can't. Ya, dilihat. Berarti kalian tahu enggak apa artinya can? Ya, can di sini dari slide-slide tadi. Nah, ini keterangannya. Stating capability. Menyatakan kemampuan. Capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Seperti tadi, Raisa bisa menyanyi, Chef Juna bisa memasak, ya. Yang penari tadi bisa menari. Untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan model can, could, or be able. Yang artinya dapat atau bisa. Jadi can, could, be able itu artinya dapat atau bisa. Tetapi dalam pelajaran ini Miss hanya memfokuskan pada can, ya. Can dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Polanya bagaimana? Rumusnya bagaimana? Kalau kalimat positif, kita awali dengan subjek. Subjek itu apa sih? Masih ingat? Iya, subjek itu he, she, it, I, we, you, they, ya. Plus can. Can tadi artinya bisa, plus verb one. Verb one ini artinya kata kerja pertama. Kenapa disebut kata kerja pertama? Karena kata kerjanya tidak boleh kamu tambah dengan ing, tidak boleh dengan es, tidak boleh ditambah s, atau dengan ed. Jadi harus kata kerja dasarnya. Bagaimana bentuk negatifnya? Subjek plus can plus karena negatif tambahkan dengan not. Bisa kalian singkat dengan can't. Ditambah verb one. Bagaimana interrogatifnya atau bentuk pertanyaan? Can-nya kalian letakkan di depan. Can plus subject plus verb one. Jadi can dulu, baru subjeknya he, she, it tadi, baru kata kerja pertamanya. Contohnya di dalam kalimat ya. Kalau kalimat positif, I can play the violin. Saya bisa bermain violin apa? Biola. Kalau negatifnya, I cannot atau can't play the violin. Tambahkan not di situ. Interrogatifnya, can you play the violin? Nah, jadi can-nya di depan tadi ya. Karena dia ada pertanyaan, maka dia diganti dengan you. Menjawabnya apa? Ganti dengan I. Bagaimana jawaban singkatnya?
Yes, I can kalau bisa. Kalau tidak bisa, no, I can't. Mudah kan? It's a simple. Di sini bagaimana? How do you ask ability? Bagaimana cara kamu menanyakan kemampuan seseorang? Ada contoh-contoh dari ekspresi menanyakan kemampuan. Can you go to her house now? Bisakah kamu pergi ke rumahnya sekarang? Bisa juga contohnya, are you good at dancing? Apakah kamu bagus dalam menari? Itu sama saja dengan kemampuan. Ada lagi, bisa menggunakan kata-kata, do you think you can sing? Apakah kamu pikir kamu bisa menyanyi? Atau can you drive a truck? Apa artinya? Apakah kamu bisa mengendarai truk? Itu cara menanyakan kemampuan. Banyak ya, can you cook, can you dance, can you sing. Oke, selanjutnya bagaimana cara kamu mengekspresikan, merespon kalau kamu itu mampu atau bisa melakukannya? Banyak caranya, contohnya, of course, sure, certainly. Semua artinya di sini adalah tentu saja. Bisa juga kamu menggunakan ekspresi ability menggunakan yes, I can. Ya, saya bisa. No problem. Tidak masalah. Why not? Kenapa tidak? I think I can. Saya rasa saya bisa. Jadi banyak caranya ya. Kalian bisa sambil dicatat ya di catatannya, di notebooknya. Karena nih nanti bakal Miss tanyakan. Jadi diingat ya. Oke, next, expressing disability. Tadi ada kan di slide kalian mengamati gambar tadi, ada yang dia bilang, no, I cannot. Nah, di sini expressing disability artinya bagaimana cara kamu mengekspresikan kalau kamu tidak mampu melakukannya. Ya, tadi ditanya, can you play the violin? I'm sorry, I can't. Jadi kalau misalnya mau mengekspresikannya, macam-macam caranya. Ada menggunakan I'm hopeless. Apa artinya I'm hopeless? Saya tidak berdaya. I can't. Saya tidak bisa. I'm sorry, I can't. Ini lebih sopan. Maaf, saya tidak bisa. I have no idea. Saya tidak punya ide. I'm not sure. Saya tidak pasti. Saya tidak yakin. I'm not good at. Artinya saya tidak bagus di dalam. Contohnya, I'm not good at playing basketball. I'm not good at playing volleyball. Saya tidak bisa tidak bagus bermain voli, tidak bagus bermain basket. Ya, oke, next. Tada! Siapa ini? Ini idolanya Prima ini. Once again, please observe this dialogue. Kalian lihat lagi dialog ini ya. What will she do? Ada yang bisa jawab? Silakan jawab ya. What will she do? Yes, she will mop the floor. What will they do? What will they do? They will read books. They will read books. What will she do? She will drink. She will drink. Atau lengkapnya, she will drink a bottle of water. Oke, ini di dalam dialognya. Between Sung Kwon
and Dino. Sengkuan said, "Will you open the door? It's so hot." "Sure, why not?" Diamati ya, diamati dialognya yang ini. Oke. Selanjutnya, pasti tahu ini ya, Janeta tahu nih. Nurani, "Will you marry me?" Tapi Iqbalnya jawab, "I'm afraid I won't." Diperhatikan ya, diamati penggunaan will di situ. Kira-kira will di situ artinya apa ya? Dari slide tadi yang pertama sampai slide kedua. Iya, will di situ artinya kita lihat di sini. Stating willingness. Willingness di sini berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk dapat menyatakan itu, kita dapat menggunakan modal will yang berarti akan atau mau atau bersedia. Do you understand? Oke, sekarang Miss jelaskan pola umumnya atau rumusnya. Kalau kalimat positif tadi dia menggunakan sama dengan can tadi ya, subjek dulu, baru will, baru verb one. Subjeknya apa? He, she, it, I, we, you, they. Plus will. Plus kata kerja pertama. Jadi semua bentuk subjek, bentuk kalimatnya sama ya. Negatif, misalnya subjek plus will plus not. Karena negatif tambahkan dengan not. Bisa kamu singkat menggunakan won't. Bisa will not, bisa won't. Ditambah verb one, kata kerja pertama. Jangan lupa kata kerjanya jangan ditambah s, ing, atau ed ya. Untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, will-nya di depan. Will plus subject plus verb one. Will. She read misalnya. Oke, I will give you the example using the sentence. Kalimat positif, I will visit your house. Apa artinya? Iya, saya ingin mengunjungi rumahmu. Bagaimana kalau negatifnya? Bentuknya seperti ini. I will not atau I won't visit your house. Saya tidak akan mengunjungi rumahmu. Negatifnya gimana? Will you visit my house? Maukah kamu mengunjungi rumahku? Bagaimana kalau jawabnya ya? Yes, I will. Bagaimana kalau tidak? No, I won't. Jadi tadi ada dialog menggunakan won't. Nurani nanya, will you marry me? Iqbal jawab, no, I won't. Berarti saya tidak, berarti Iqbalnya tidak bersedia. Ini, these are the example of expressing asking willingness. Ini contoh-contoh ekspresi bagaimana menggunakan will tadi ya. Menggunakan kesediaan, kemauan. Bisa menggunakan, bisa misalnya contoh kalimatnya, will you pass the salt? Apa artinya? Maukah kamu memberikan garam? Misalnya dia lagi makan, dia mau kurang garam, dia minta ada di dekatnya, di dekat temannya garamnya. Jadi temannya itu nanya, maukah kamu memberikan garam? Ya, karena itu di dekatnya misalnya. Lagi contohnya, will you open the window? Apa artinya? Maukah kamu membuka pintu? Selanjutnya, will you throw that ball? Apa artinya? Maukah kamu melemparkan bola itu? Selanjutnya, will you come to my party?
Maukah kamu datang ke pesta saya? Itu contoh-contoh the example of asking willingness. Contoh meminta kesediaan, menanyakan apakah dia bersedia atau mau. Sudah dicatat ya? Oke, next. Bagaimana sih cara kamu mengekspresikan willingness-nya? Kalau kamu mau melakukannya, kamu bersedia, banyak caranya. Yaitu, of course I will. Tentu saja saya mau. Certainly I will. Tentu saja saya mau. Sure I will. Tentu saja saya mau. Jadi tentu saja banyak bahasa Inggrisnya ya. Bisa menggunakan of course, bisa certainly, bisa sure. Atau bisa juga menggunakan why not. Kenapa tidak? Atau yes I will. Ya saya mau. Sudah dicatat? Oke, next. These are the example of expressing unwillingness. Ini contoh-contoh ekspresi ketidaksediaan melakukan sesuatu. Apa saja bisa menggunakan I'm sorry, maaf. Maaf itu ya sudah maksudnya itu ya dia tidak bersedia. Atau I'm afraid I won't. Nah, ini yang lebih sopannya ya. Saya takut, saya khawatir, saya tidak bisa, saya tidak mau. Apalagi I'm sorry I won't. Ini lebih panjangnya dari I'm sorry tadi. Maaf, saya tidak bersedia. I'm not sure. Saya tidak yakin bersedia. I'm sorry, I'm busy. Maaf, saya sibuk. Misalnya dia ditanya, maukah kamu pergi ke bioskop? Maaf, saya sibuk. Bagaimana di dalam dialog? These are the example of expressing capability and disability in dialogue. Jadi tadi sudah paham ya antara can dan will. Sekarang ini Miss contohkan lagi expressing capability, disability in a dialogue. These are the dialogue between Jamin and Jeno. Jamin said, "Can you play the violin?" Apa tadi violin? Iya, biola. Bisakah kamu bermain biola? Jeno said, "Certainly." Jadi menurut kalian bagaimana ini? Apakah Jeno itu bisa melakukan, bisa memainkan biola atau tidak? Iya, dia bisa karena dijawab dengan certainly. Oke, another expressing disability in dialogue. Between Renjun and Haichan. Renjun said, "Can you swim? Can you swim?" Haichan said, "I have no idea." Menurut kalian jawaban Haichan itu bagaimana? Apakah dia mampu atau tidak berenang? Dia bisa berenang atau tidak? Iya, dia tidak bisa berenang karena dia mengucapkan I have no idea. Sekarang ini contoh dari expressing willingness in dialogue. Jimin and Jungkook. Jimin said, "Will you come to my birthday party?" Apa artinya? Maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Jungkook said, "Sure, I will." Dari dialog ini, menurut kamu, Jungkook itu bersedia atau tidak? Iya, dia bersedia. Dari mana taunya? Iya, karena jawabannya sure, I will. Simple ya. Oke, the last. Expressing unwillingness. Mengekspresikan
tidak mau. Do you know these girls, beautiful girls? Yeah, she is Anya and Barbie. Anya said, "Will you come to my house?" Maukah kamu datang ke rumah saya? Barbie said, "Oh, I'm sorry, I have a lot of homework." Anya said, "Oh, it's okay, maybe next time." Jadi dalam dialog ini, menurut kamu Barbie itu bersedia atau tidak ke rumahnya? Ke rumahnya Anya? Ya, tidak ya. Dari mana taunya? Dari I'm sorry. Dia harusnya kalau dia tidak mau harus ada alasannya ya. Contohnya I have a lot of homework. Saya punya banyak pekerjaan rumah. Bagaimana cara mengekspresikan kalau kamu tidak masalah? Oh, it's okay, tidak masalah. Maybe next time, mungkin lain waktu. Now, do you understand? Can we mengerti ya? Now I want you to prepare your notebook and pen. Sudah ya, sudah disiapkan ya pulpen dan catatannya. I want you to watch this video. Kamu tonton video ini at the end. Di akhir video nanti, there will be an exercise. Akan ada latihan soal. Answer it by using chat column. Ya, dijawab dengan menggunakan kolom chat di MS Team itu ya. Nanti Miss download, yang jawab-jawab nanti Miss kasih nilai ya. Are you ready? Can you write the message in English? Itu artinya bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Certainly, I can write the message in English. Tentu saja saya bisa menulis pesan dalam bahasa Inggris. Sorry. Ekspresikan
Oke, silakan ditulis langsung. Write the sample dialogue for each picture following by using can you. Buat dialog simple saja menggunakan can you. Ada pertanyaan, ada jawaban. Miss kasih waktu 2 menit. I will give you time 2 minutes. Number 1 dilihat itu ngapain. Nomor 2 apa. Nomor 3 apa. Dia ngapain. Nomor 4 dia ngapain. Nomor 5 dia ngapain. Nomor 6 dia ngapain. Kamu bikin dialog simple menggunakan can you bla bla bla. Ya, bisa menggunakan bisa, bisa menggunakan tidak bisa. Bisa menjawab dengan bisa menjawab dengan tidak bisa. Terserah kamu. Sudah dicatat ya? Kalau sudah, kalian bisa nanti jawab di kolom. Terserah kamu pilih yang mana, mau nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ya. Oke, kita ke kesimpulannya ya. What have you learned today? Apa yang kamu pelajari hari ini? You have learned about stating capability and willingness. Next, what is the meaning of capability? Apa tadi artinya capability? Masih ingat? Capability artinya kemampuan, kesanggupan melakukan, mengerjakan sesuatu. Oke, next. What is the meaning of willingness? Apa sih artinya willingness tadi ya? Willingness artinya kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Can you give me some example of asking ability? Bisa beri contoh? Bagaimana cara menanyakan kemampuan? Iya. Can you drive a truck? Can you go to my house? Ya. Oke, next. Can you give me some example of asking willingness? Bisakah kamu memberi contoh asking willingness? Oke, ini. Will you open the window? Will you open the door? Ya. Okay, that's all for today. Tonight at 7 until 9 p.m. you are going to have a daily test chapter 1 in Google Classroom. I give you time today in the afternoon until in the evening to study. Don't miss it. Sekian untuk hari ini. Nanti malam jam 7 sampai jam 9 malam kamu akan mengerjakan ada ulangan harian pertama untuk chapter 1 di Google Classroom. Kalian buka jam 7 ya. Di Google Classroom akan ada ulangan harian pertama untuk bahasa Inggris bab 1. Waktunya sampai jam 9 saja. Ya, diingat itu. And thank you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.